Yo, what's up guys? Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Almaskan di TKY Official. Seperti biasa, sebelum menonton video ini, alangkah baiknya kalian subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya. Oke guys, pada pembahasan video kita kali ini kita akan membahas mengenai sleepwalking, yaitu gangguan tidur. Gangguan tidur ini dialami oleh 3 orang pemuda yang melakukan kejahatan namun dalam keadaan tidur. Kemarin kita membahas tentang sleep paralysis. Apa sih bedanya sleep paralysis dengan sleepwalking? Sleep paralysis yang mana kita sadar namun kita tidak dapat menggerakkan anggota tubuh kita. Namun sleepwalking kita berjalan atau melakukan aktivitas sehari-hari namun kita dalam keadaan tertidur atau sedang istirahat. Nah, oke guys, kita mulai pembahasan kita mengenai 3 orang yang melakukan aksi kejahatan sambil tidur berjalan. Tidur adalah suatu kebutuhan bagi manusia. Bagi mereka yang bekerja sepanjang pagi hingga petang atau lembur, bisa 6-7 jam waktu tidur menjadi hal yang sangat istimewa. Akan tetapi bagi sebagian orang, sesuatu hal seperti tidur justru membawa malapetaka bagi mereka sendiri dan orang lain. Salah satunya bagi mereka yang mengalami gangguan tidur berjalan atau dikenal dengan sleepwalking. Tidur berjalan atau somnambulisme membuat seseorang melakukan aktivitas tanpa sadar di tengah tidurnya. Dalam kondisi itu, pikiran individu biasanya dipengaruhi oleh suatu ide yang kemudian ia lakukan sambil tidur. Saat terbangun, seseorang kemudian tak menyadari atau samar mengingat tindakan yang telah ia lakukan. Aktivitas yang dilakukan selama tidur berjalan biasanya sederhana, seperti mengambil makanan dalam kulkas, pergi keluar kamar, dan berpindah tidur ke ruang tamu atau sekedar terbangun dan berdiri diam begitu saja. Namun ada pula beberapa kasus tidur berjalan yang membuat seseorang melakukan aktivitas kompleks, termasuk diantaranya melakukan tindakan kejahatan seperti pelecehan seksual bahkan hingga pembunuhan. Dari berbagai contoh berikut, 3 kasus orang yang diduga melakukan aksi kejahatan sambil tidur berjalan. Oke guys, yang pertama Joseph Mitchell. Mitchell dari Amerika Serikat hidup dalam kondisi yang penuh dengan tekanan yang luar biasa. Ia menjadi pengangguran untuk waktu yang lama. Keluarganya dirundung hutang yang menumpuk. Hal itu pun membuat Mitchell mengalami stres. Kondisi itu semakin diperparah dengan jam tidurnya yang sangat terbatas, sekitar 1 jam dalam semalam. Serangkaian faktor itu ternyata menjadi penyebab Mitchell melakukan tidur berjalan. Namun tak seperti kasus umum tidur berjalan, tindakan yang dia lakukan Mitchell saat tidur berjalan mengakibatkan Balke sampai mati. Mitchell kemudian mendatangi anak perempuan yang tertidur, Lexi yang berusia 13 tahun, dan menekukkan kepalanya ke kasur. Ia melakukan itu sampai Lexi tak bergerak. Kemudian Mitchell menghampiri dan mencekik putranya yang lain, Devon yang berusia 10 tahun. Tapi Devon terbangun dan menangis. Mendengar suara itu, salah seorang anak Mitchell yang lebih tua terbangun dan mencegah aksi tersebut. Setelah itu, pria itu lari dan mengunci diri ke sebuah kamar. Polisi yang datang beberapa saat kemudian menemukan Mitchell telah menusuk dirinya sendiri di kamar tersebut. Namun pria Afrika Amerika itu berhasil diselamatkan keesok harinya. Mitchell mengaku tak mengingat seluruh kejadian yang telah ia lakukan pada malam sebelumnya.
Ia kemudian didakwa telah melakukan pembunuhan berencana dan 2 tuduhan percobaan pembunuhan. Yang kedua, Kenneth Echod. Echod dan teman-temannya yang rata berusia 20 tahunan tengah merayakan pesta ulang tahun di sebuah rumah di Inggris. Mereka berpesta liar dengan minuman beralkohol sepanjang malam. Hari semakin malam, para pemuda yang kelelahan akibat berpesta dan minuman beralkohol itu pun bergelimpangan, tidur di sembarang tempat. Keesok paginya, seorang gadis berusia 15 tahun menjerit histeris setelah menemukan Echod tak berbusana tertidur di atasnya. Mendengar teriakan itu, Echod terbangun. Echod yang berusia 26 tahun itu kemudian diinterogasi oleh para peserta pesta, menuduhnya atas dugaan pelecehan seksual. Namun pemuda itu mengaku tak mengingat kejadian apapun semalam, termasuk yang melibatkan gadis 15 tahun itu. Pada hari yang sama, Echod diamankan oleh kepolisian, selang beberapa waktu pemuda itu disidangkan atas dugaan kasus pelecehan seksual. Waduh, bahaya nih kalau tidur tidak sadarkan diri. Nah guys, kita lanjut. Kita membahas tentang Simon Fraser. Simon Fraser tengah tertidur di kasur di sebelah istri saat tiba-tiba ia melihat sesosok monster di kamarnya. Monster itu kemudian menerkam anak Fraser yang tertidur pulas di dalam keranjang bayi. Fraser kemudian spontan berdiri, menggenggam monster itu, dan kemudian membantingnya ke dinding ke kamar. Singkat kemudian, sang istri menjerit histeris, yang sontak itu membangunkan Fraser dari tidur berjalannya. Seketika pria itu sadar, bukan monster yang telah ia banting ke dinding, melainkan bayinya sendiri yang masih berusia 18 bulan. Pria itu didakwa melakukan pembunuhan. Dia mengatakan kepada pengadilan, "Saya bersalah dalam tidur, saya tidak bersalah dalam akal sehat saya." Keluarganya bersaksi pernah mengalami serangan kekerasan dari Fraser saat ia tidur berjalan. Bahkan pada beberapa kesempatan ia berusaha mencekik adiknya dan menyerang ayahnya saat tidur berjalan. Fraser juga kerap melukai dirinya sendiri. Akhirnya, setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan tes juga kerap yang kompleks, dokter pengadilan mengonfirmasi bahwa Fraser memang memiliki gangguan tidur berjalan yang sangat tinggi. Pria itu kemudian dibebas dari tuduhan. Namun Fraser berjanji di hadapan pengadilan bahwa ia akan mulai tidur di ruang terpisah untuk kedepannya. Nah guys, dari kisah ketiga kasus tidur berjalan, mulai dari melakukan pembunuhan hingga melakukan pelecehan seksual, maka kita ketahui kita harus lakukan tidur dengan cukup, tidak boleh terlalu stres, dan juga tidak boleh kekurangan tidur. Nah guys, itu saja pembahasan video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika kalian suka. Kita berjumpa lagi di next episode.